Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini dengan suasana yang begitu luar biasa, segar sekali. Biarlah pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih berada di rumah kita masing-masing ya. Oleh karena itu mari kita melakukan ibadah kita dengan segenap hati kita. Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki satu kehidupan kerohanian yang mandiri Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama biar kasih karunia-Nya yang melampaui segala akal bekerja dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Biar apa yang saat ini sedang terjadi dalam setiap kehidupan kami percaya ada turut campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kami, itu artinya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kalau sebentar kami akan belajar untuk mengerti akan firman Tuhan. Ajarkan kami Roh Kudus dan berikan pencerahan bagi kami supaya kami memiliki pengertian dan akan firman Tuhan dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu mengenai mujizat Tuhan Yesus yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mujizat Tuhan yang terbesar dalam setiap kehidupan kita? Saya percaya setiap kita mengalaminya, mujizat yang terbesar itu Bapak Ibu. Nah, mujizat yang terbesar itu bukan cuman sekedar melakukan sesuatu ya, tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mujizat yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah air yang menjadi anggur. Ya, pernah pada waktu itu Tuhan Yesus ada di sebuah kota di Kana. Ketika diundang oleh kerabat-kerabatnya yang melakukan pernikahan. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu dia bersama-sama dengan para murid-muridnya, dia singgah di sana, kemudian enak-enak begitu ya, lalu ada bisikan, air anggurnya habis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan diam saja? Tuhan memang segala sesuatu itu kalau belum waktunya Tuhan, maka Tuhan tidak pernah lakukan itu. Nah, ketika Tuhan memberikan mujizat itu Bapak Ibu, orang-orang pada tertegun. Ya, semua orang tidak mengerti yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi perhatian buat kita bukan air biasa menjadi air anggur. Ya, itu biasa dilakukan oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, tentang kesembuhan yang pernah Tuhan lakukan Bapak Ibu. Dikatakan dalam Yohanes pasal 9, ya di sana dikatakan bahwa ya mata buta disembuhkan. Ya, bahkan orang yang tidak memiliki kurnia mata saja ketika Tuhan mengolesi tanah dengan air lidahnya, lalu dimasukkan di plek begini, suruh basuh, kemudian kembalilah mereka lalu bisa punya kurnia mata. Bagi Tuhan itu mudah dilakukannya. Ya, bahkan ketika orang timpang datang kepada Tuhan, maaf, timpang itu punya kaki salah satunya pendek, begitu ya. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, orang itu tidak bisa berjalan dengan normal. Ketika datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan, ya terdapat dalam Matius pasal yang ke-15 Bapak Ibu. Tuhan bisa lakukan. Bahkan orang-orang yang dirasuk setan,
ada banyak orang-orang yang dirasuk setan, Bapak Ibu. Ketika dia datang kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Itu mujizat, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang dirasuk setan, setannya melakukan sesuatu yang luar biasa pada diri anak itu. Tetapi ketika Tuhan berkata, diamlah engkau, dan setan itu lari daripada Tuhan Yesus. Itu mujizat. Tidak bisa dilakukan oleh semua orang, Bapak Ibu. Ya, tetapi hanya dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Ya, ketika ada Tuhan berjalan di Gadara, di sebuah pekuburan, lalu datanglah seorang yang dirasuk setan, begitu banyak yang namanya legion. Ya, tidak seorang pun bisa untuk melepaskan orang itu dari cengkeraman kuasa kegelapan, cengkeraman setan. Tetapi Tuhan Yesus bisa. Bahkan orang itu berlutut dan berkata, Yesus anak Allah, apa maumu kepadaku? Ya, waktumu belum tiba. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan itu punya waktu. Ya, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Mujizat lagi terjadi. Apakah itu mujizat terbesar? Belum, Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan berjalan dalam pelayanannya, dia dihentikan oleh 10 orang kusta. Ya, dan tidak seorang manusia pun, tidak seorang dokter pun yang bisa menyembuhkan atau membersihkan kulit daripada orang yang kena kusta, maksud saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan hanya berkata, pergilah kamu ke imam. Ya, setelah dia pergi kepada imam, masih dalam perjalanan, masih dalam dia menuju kepada imam-imam itu, tetapi semuanya sembuh. Satu yang datang kepada Tuhan. Mana yang lainnya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, itu mujizat. Tuhan bisa lakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi masih bisa diperlakukan oleh para dokter. Tetapi Tuhan adalah di atas segala dokter. Tuhan bisa menyembuhkan, bahkan Tuhan itu bisa membersihkan kulit-kulit yang sudah rusak, dipulihkan kembali. Bahkan Tuhan bisa menyembuhkan semua penyakit, disembuhkan oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-40, ya, setiap orang yang datang kepada Tuhan lalu kesembuhan terjadi. Ya. Dan ternyata bukan cuman penyakit yang disembuhkan. Bahkan ada anak muda di Nain, ya, yang pernah mengalami kematian. Lazarus pun juga pernah mengalami kematian. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memberikan kebangkitan. Tetapi yang namanya manusia itu harus mengalami kematian. Ya, ini Tuhan mau buktikan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi ini bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan melakukan segala kuasanya yang hebat, yang ditunjukkan kepada para setan, yang ditunjukkan kepada tubuh kita yang lemah. Bahkan kematian pun mereka melihat. Dan Yesus datang, berhenti, lalu bukalah mayat itu. Tuhan berkata, anak muda bangkitlah. Dan anak muda itu menjadi bangkit. Ketika Lazarus juga begitu. Ya, 4 hari Lazarus mengalami kematian. Tetapi ketika Yesus datang, ya, jangan kamu menangis. Di manakah kamu letakkan? Dan Lazarus itu di sebuah kuburan, Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata, bukalah batunya, bukalah itu. Dan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Seketika itu Lazarus keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan kepada kematian pun Tuhan bisa bangkitkan. Tetapi yang namanya manusia, dia mesti mengalami kematian lagi. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada semua orang supaya mereka percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan orang mati. Kemudian bagaimana dengan alam ini? Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan berkuasa atas sakit penyakit. Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia. Dan Tuhan juga berkuasa atas alam semesta ini. Ketika Tuhan melihat bagaimana para murid-murid di perahu dikoncang dengan
air, digoncang dengan ombak yang begitu besarnya. Tetapi ketika Tuhan berkata, ombak, diam dan berhentilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukannya? Tuhan hanya ngomong, ombak, diam, berhenti. Seketika itu teduhlah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, alam semesta ini dia tunduk kepada suara Tuhan. Ya, dan ketika Tuhan melihat murid-muridnya di tengah malam berjalan sendiri, dia mengayuh perahunya sendiri. Tiba-tiba digoncang dengan air. Mulai ketakutan dan sebagainya. Lalu Yesus datang. Dia menampakkan diri. Dan murid-murid berkata, itu hantu. Tetapi Tuhan berkata, bukan, inilah aku. Petrus ingin bukti kalau itu Tuhan. Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan berkata, mari berjalanlah. Petrus berjalan di atas air. Ya, ketika dia merasakan hembusan angin, dia mulai takut, dia lihat sana, lihat kiri, lalu dia tenggelam dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Seketika itu Tuhan menolong. Itu mujizat. Mujizat yang Tuhan lakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Yang manusia biasa tidak mungkin bisa lakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun pada pagi hari ini kita akan belajar. Ada mujizat yang melebihi mujizat yang sudah kita tadi telah belajar bersama-sama. Mujizat yang Tuhan lakukan bukan cuma sekedar ada orang mati dibangkitkan lalu mati lagi. Bukan cuma itu. Bukan Petrus berjalan di atas air, bisa, bukan cuman itu. Sakit separah apapun, bukan cuman itu. Tetapi ada mujizat yang terbesar sampai dilakukan oleh Tuhan. Ya, dilakukan sekali, tapi berlaku untuk selama-lamanya. Apakah mujizat Tuhan yang terbesar itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Allah Maha Kuasa, Dia mengutus putranya yang tunggal, yang satu-satunya itu. Dia datang ke dalam dunia. Dia yang tadinya berada dalam satu kemewahan. Dia ada di sebuah tempat yang mewah bersama dengan Bapa yang di sorga. Tetapi pada waktu hari di mana Tuhan telah tetapkan, ketika umat Tuhan berteriak, umat Tuhan berusaha lepas dari kuasa dosa. Dan ternyata tidak satu pun berani, tidak satu pun bisa lepas dari kuasa dosa itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Dia melihat dari sorga beban berat yang dialami dilakukan oleh umat manusia. Dan Dia tidak bisa lepas dari itu. Itulah sebabnya Dia datang ke dalam dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, siapakah Yesus Kristus itu? Kalau kita membaca dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Tuhan Yesus itu? Ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes pasal 1. Firman Tuhan berkata, firman itu yang tadinya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 1. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia? Firman. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang menjadi manusia? Firman. Apakah itu firman? Firman itu adalah ucapan Allah.
Ya, bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Ya, jangankan Allah mengucapkan, ya, apa yang dipikirkan Allah pasti terjadi, apalagi diucapkan. Nah, yang menjadi manusia di sini adalah firman itu sendiri. Ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ketika firman yang diucapkan itu menjadi manusia, terbukti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangannya ke dalam dunia sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Para nabi-nabi telah mengucapkannya. Kapankah saatnya datang yang namanya firman itu? Salah satu contoh adalah firman datang dalam dunia telah diucapkannya ketika Allah bertemu dengan Abraham. Ya, ketika Allah berbicara dengan Bapak Abraham. Coba kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat yang kedua, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ayatnya yang ketiga, "Aku," kata Tuhan, "memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Ya, ribuan tahun Bapa Allah telah berbicara kepada Abraham bahwa satu kali melalui keturunan daripada Abraham ini, keturunannya akan menjadi berkat. Abraham menjadi berkat dan keturunannya pun menjadi berkat. Perhatikan, saya bacakan ayat yang ketiga bagian akhir. "Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Berkat dari Bapak Abraham. Ada dua berkat Bapak Ibu. Berkat yang pertama, berkat yang dinikmati oleh keturunan Ishak. Siapa? Orang-orang Israel. Ya, mereka mendapatkan berkat Allah, berkat Abraham, oleh karena ucapan Allah sendiri. Dan berkat yang kedua, berkat melalui Kristus Yesus. Ini akan mau saya bacakan. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. "Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya." Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. "Dan kepada keturunanmu," yaitu Kristus. Berkat Abraham yang kedua, berkat keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dua berkat ini dari Allah diberikan kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham diberikan kepada semua orang. Ya, kepada orang-orang Israel. Mereka sampai hari ini menikmati berkat daripada Bapak Abraham. Dan berkat orang percaya. Karena Abraham adalah bapak segala orang percaya. Saya tidak berbicara mengenai itu, tetapi saya berbicara mengenai keturunannya. Siapa keturunannya? Keturunannya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi, kalau hari ini
Bapak Ibu percaya Kristus Yesus itu Tuhan, berarti Bapak Ibu telah menerima janji itu. Bapak Ibu telah menerima berkat Abraham. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam dunia ini. Sekalipun saat-saat ini kita mengalami begitu banyak persoalan, banyak masalah, ya, dari kanan kiri, bahkan dari dalam dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tetap berpegang kepada imanmu, engkau tetap berpegang kepada kepercayaanmu bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamatmu, maka satu kali engkau akan menerima keselamatan yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, jelas Alkitab mengatakan bahwa melalui para nabi-nabi, salah satunya adalah Nabi Abraham. Nabi Abraham diucapkannya firman itu, ya, bahwa satu kali oleh keturunanmu semua bangsa akan menerima berkat Allah. Dan ternyata berkat itu melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, tetaplah yakin, tetaplah percaya. Ya, siapapun engkau, latar belakang apapun engkau, jika engkau menerima Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat secara pribadi itu, maka engkau akan menerima keselamatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, masuk dalam perjanjian baru dikatakan dalam Matius 1 ayat 1, Matius pasal 1 ayat 1 juga dijelaskan. Firman Tuhan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jelas Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Melalui siapa? Melalui keturunan Abraham. Abraham punya banyak keturunan. Tetapi jelas dikatakan di situ termasuk adalah Daud, keturunannya Abraham. Dan Daud punya keturunan-keturunan. Dan keturunannya ialah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu semua membuktikan ya tentang kasih Allah kepada kita. Bapa mengutus firman-Nya telah datang ke dalam dunia ini. Firman yang menjadi manusia. Itu satu pembuktian bahwa Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita umat-umat di dunia ini. Karena manusia di dunia ini bukan manusia yang semudah itu hidup. Manusia di dunia ini begitu keras. Manusia di dunia ini begitu susah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat kelahiran seseorang yang lahir di muka bumi, mesti menangis, Bapak Ibu. Tidak pernah ada ya yang lahir di dunia ini dia tertawa terbahak-bahak, tidak pernah ada. Dia menangis, Bapak Ibu. Dia merasakan penderitaannya. Penderitaan di dunia ini memang semacam itu. Ya, hidup di dunia itu menderita dan sampai pada akhir kematian itu. Ketika Bapak melihat semacam itu, Bapak tidak tahan. Yesus diutus, firman-Nya diutus, Bapak Ibu, supaya dia menjadi manusia. Kalau Yesus Kristus menjadi manusia, dia bisa merasakan semua penderitaan kita, penderitaan manusia itu. Itulah sebabnya, mari pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan lihat bagian yang pertama tadi, bahwa Tuhan Yesus Kristus sebelum lahir ada banyak para nabi-nabi untuk dipakai menubuatkan. Salah satunya adalah Abraham. Ya. Saya bacakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang terakhir di bagian minggu ini.
Ya, ayat yang terakhir minggu ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita telah belajar bagian yang pertama, bagaimana mujizat Tuhan yang terbesar yang diberikan Bapa kepada umat manusia. Ya, yaitu Yesus Kristus. Itu mujizat yang terbesar. Marilah kita orang-orang yang sudah menerimanya, biar itu tetap pegang teguh di dalam hatimu. Ya, kalau engkau memegang teguh dalam hatimu, engkau melakukan sesuai dengan petunjuk demi petunjuknya. Satu kali kalau engkau akan mati bersama-sama, kita akan ada di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan, biarlah Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan buat kita, buat iman kekristenan kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang mumpuni di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Akhir daripada ibadah kami pagi ini, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Engkau pun ada di rumah kami masing-masing. Masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami merasakan, menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam setiap hidup kami. Ajarkan kami untuk tetap berdiam diri, kami yang masih ada di rumah, dan kami yang dalam pekerjaan Tuhan lindungi, dalam pekerjaan kami dimanapun kami berada. Kami yang luar kota Tuhan menyertai, dan kami percaya semuanya berada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami tetap berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi kepada kepala negara kami, Bapak Joko Widodo beserta dengan wakil dan para jajarannya, yang tertinggi sampai yang paling bawah. Tuhan, berikan hikmat akal budi untuk menangani COVID-19 ini, Tuhan, supaya mereka berjalan bersama-sama, menyatu bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami bisa menang terhadap corona. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini mereka sedang bekerja. Tuhan berkati pekerjaannya. Karena kami percaya tanpa berkat Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Semua yang diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu pada hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.